Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Muzani Mutannib, wa ta'ala bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada subuh hari ini kita bisa berkumpul di sini ya. Kita bisa hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ditelepon sama guru kita Al-Ustaz Hafizul Asad. Kata beliau hari ini mau berangkat. Subuh-subuh beliau berangkat keluar kota. Jadi minta tukeran. Jadi nanti insyaallah jadwalnya Ustaz Hafiz itu di subuh hari Kamis. Subuh Kamis, tukeran jadwal ya. Dan biasanya Azkar Nawawi kajiannya subuh Kamis ya. Ustaz Hafiz subuh ini harusnya. Cuma karena beliau keluar kota, ada jadwal ada urusan keluar kota hari ini. Jadi kita tukeran jadwal ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjut kajian kita Al-Azkar An-Nawawi pada minggu lalu. Itu sudah masuk pada masih dalam lafaz-lafaz yang dimakruhkan untuk kita ucapkan. Kita sudah masuk pada faslun fi nahyil mar'ati an tukhbira zawjaha aw ghairaha bi husni badani imra'atin ukhra. Jadi termasuk ucapan-ucapan yang makruh kita ucapkan yaitu untuk istri nih. Ya. Tidak boleh bagi seorang istri, yang minggu lalu sempat kita bahas ya. Tidak boleh seorang istri itu menceritakan keelokan tubuh wanita lain di hadapan suaminya. Ya. Makruh nih. Si Anu tuh bagus banget misalnya ya. Karena dia kan sesama wanita bisa melihat ya tubuhnya. Tapi walaupun itu makruh ya. Melihat aurat sesama jenis itu makruh hukumnya. Laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan yang bisa melihat makruh hukumnya. Nah, lalu perempuan yang melihat ya, misalnya istri kita yang melihat tubuh atau wanita orang lain, ya lalu dia menceritakannya kepada kita, langsung kita stop. Makruh. Ya. Kenapa makruh? Karena hal tersebut bisa memancing suami ya sehingga membayangkan wanita yang diceritakan oleh istri kita. Nah, kalau membayangkan mah enggak apa-apa. Kalau sudah mencita-cita, lain itu. Ya. Salah istri juga ntar. Wah, karena ini kebayang-bayang akhirnya nambah lagi di suaminya tuh. Makanya jangan cerita-ceritain dah, ya. Ibu-ibu ini jangan cerita-ceritain kayak suaminya. Makruh ya. Nah, begitu pula ya, ini disampaikan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tubashirul mar'atul mar'ata wa tasifaha li zawjiha ka'annaha yanzuru ilaiha. Jadi tidak boleh ya bagi seorang perempuan itu tubashirul mar'atul mar'ata. Ini asal maknanya bersentuhan, tapi maksudnya melihat secara langsung ya, walaupun sesama perempuan, melihat secara langsung perempuan yang lain. Nah, ganti baju misalnya, dia lihat keelokan tubuhnya lalu dia menceritakan pada suaminya. Ini enggak boleh kata Rasulullah ya. Kenapa? Karena nanti akan terbayang bagi suaminya ya, keelokan tubuh orang wanita lain. Ya, ini yang enggak boleh nih ya. Nah, ini tidak boleh. Begitu pula nih ya. Kadang-kadang ada orang suka iseng gitu ya. Suka iseng menceritakan hubungan seksualnya dengan istrinya. Ya. Nah, misalnya suaminya juga atau istrinya yang cerita kepada wanita lain, atau suami cerita ke orang lain, laki-laki lain, atau istri yang cerita ke perempuan lain. Istri saya bisanya cuma sekali, misalnya istri cerita misalnya, suami saya bicara cuma sekali doang katanya. Nah, misalnya begitu. Atau cerita, bisanya cuma 5 menit doang katanya. Atau apalah itu pokoknya. Cerita hubungan seksual ya
dengan suaminya atau suami dengan istrinya menceritakan kepada orang lain, ini nggak boleh, kecuali konsultasi misalnya. Ya, kecuali konsultasi dengan orang yang ahli, misalnya saya kok nggak bisa lama ya, konsultasi misalnya nih, ini boleh nih. Tapi kalau menceritakan hubungan seksual dengan orang lain, ini nggak boleh, makruh ya. Baik, masuk pada pembahasan berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun yukrahu ayyuqala lil mutazawwij ya birrifa'i wal banin wa inna ma yuqalu lahu barakallahu lak atau baraka alaika atau baraka alaikuma, gitu ya, kama dzakarahu fil kitabin nikah. Nah, ini juga sering ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang telah melangsungkan pernikahan. Kita hadir nih, lagi kondangan, kita datangi orang nikah. Yukrahu ayyuqalu lil mutazawwid, makruh kita ucapkan kepada orang yang sedang melakukan pernikahan, kita sampaikan begitu. Ar-rifa birrifa'i wal banin. Nah, birrifa itu artinya semoga harmonis dan rukun. Nah, bagus sebenarnya artinya, ya, semoga harmonis dan rukun. Atau misalnya wal banin, ditambahin lagi birrifa, harmonis dan rukun, wal banin, banyak anak. Nah, itu. Misalnya nih kita salaman, wah semoga rukun ya, banyak anak ntar ya. Gitu. Ucapan kita begitu tuh. Atau misalnya sukses, mantap gitu misalnya. Kita ucapin begitu karena itu kawan akrab kita ya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini itu tidak dianjurkan. Ya, yang dianjurkan wa inna ma yuqalu lahu barakallahu laka. Nah, semoga dapat berkah ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi begitu doanya. Maka itu ada siapa tuh doanya, nyanyiannya siapa, Mahir Zain ya. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, itu doanya. Jadi barakallah, mudahan Allah beri keberkahan. Maksudnya apa? Mudahan Allah ya menambahkan kebaikan dengan sudah menikah seperti ini. Ya. Karena orang menikah harusnya ya, orang sudah menikah lebih bertambah kebaikannya lagi. Ya. Jangan habis nikah tambah menurun kebaikannya. Ya. Kejahatan malah bertambah gitu. Ya. Nah, ini kebalik jadi. Harusnya orang yang sudah menikah itu Barokah itu ziyadatul khair. Allah tambah kebaikan untuknya ya. Ketika sudah menikah. Nah, jadi yang diucapkan apa kalau kita kondangan nih? Ya, barakallahu lak. Ya, semoga berkah ya. Nah, itulah. Mudah-mudahan dapat berkah. Itu aja. Barakallahu laka atau wa baraka alaika. Nah, itu boleh juga. Jadi doa keberkahan untuknya ya. Keberkahan dalam keluarga. Kalau keberkahan dalam keluarga itu mencakup segala lingkup ya, urusan rezekinya, ya, urusan keharmonisannya, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Samawa ya, kita begitu ucapnya misalnya begitu. Samawa ya. Udah cukup, mudahan berkah. Berkah itu sudah mencakup semuanya. Ya. Mudahan berkah ya. Berkah mencakup semuanya, karena berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ya. Selanjutnya faslun. Rawa an-Nahash an Abi Bakrin Muhammad ibn Yahya wa kana ahadul fuqaha'il ulama al-adibba annahu qala yukrahu ay yuqala li ahadin indal ghadabi udhkurillah ta'ala khaufan min ayyahmilahul ghadabu alal kufri. Qala wa kadza la yuqalu lahu salli ala nabi. Ya, salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam khaufan min hadza. Nah, ini sekarang perkara yang kedua yang perlu juga kita jauhi, ini makruh nih ya. Yaitu mengucapkan kalimat udhkurillah. Ingat Allah, ingat Allah. Itu bahasa kitanya ya. Udzkurillah itu artinya ingat Allah. Ingat. Ingat nyebut dari bahasa kita. Kepada orang yang sedang sakit, sedang ini memuncak kemarahannya. Lagi emosi.
Kita langsung mau kelahi, misalnya ada dua orang kelahi nih, pada emosi kedua-duanya nih. Kita melerai. Langsung kita terus ingat Allah, uzkurillah, misalnya gitu, kita melerainya seperti itu. Atau kita melerainya dengan mengucapkan sholli ala Nabi Muhammad, sholli ala Nabi. Kita melerainya dengan ucapan seperti itu. Nah, ini makruh ya. Makruh kalau kita yakin ya, ini orang kalau dia marah, dia nggak bisa mengendalikan ucapannya. Khawatirnya nanti kalau kita nyebut, misalnya kita lerai dia, ayo, jangan kelahi, uzkurillah. Kata dia apa? Ngapain uzkurillah? Misalnya begitu. Khawatirnya kalau kita ucapkan hal tersebut, justru akan membawa dia kepada kekufuran. Ya. Orang marah itu kan nggak bisa diprediksi ya. Ada orang marah nggak bisa mengendalikan gerak tubuhnya. Akhirnya apa saja yang ditemui, yang dipegang, itu langsung dihamparkan atau langsung dipukulkan kepada orang lain. Ada juga orang marah ya, dia nggak bisa mengendalikan omongannya, keluar aja apa aja bisa keluar itu omongannya. Orang marah tuh. Nah, yang paling fatal ini kalau dia marah, dia ngomong apa aja gitu. Lalu kita datang, ingat Allah. Kita menyebutnya ingat Allah. Nah, orang marah jangan seperti itu ya. Nanti dia akan mengucapkan sesuatu, apain Allah, apa itu Allah, misalnya begitu dia nanti. Nah, jadi malah sia-sia ya, malah berbahaya buat dia. Nah, jadi nggak usah disebut seperti itu ya. Nggak usah kita, udah biarin aja, biarin, tenang, suruh aja tenang. Atau sabar, itu aja udah. Jangan kita nasihati dengan uzkurillah. Ya. Mungkin masuk juga ini ya, istighfar. Takutnya kita istighfar, apaan istighfar katanya gitu. Malah begitu dia kalau di ini. Nah, takutnya seperti itu, justru malah meremehkan. Nah, jadi ucapan-ucapan yang mulia seperti istighfar, berzikir, itu enggak usah disampaikan kepada orang-orang yang sedang marah. Ya. Cukup suruh bersabar. Kalau dia sedang berdiri, dia lagi marah berdiri nih, duduk. Suruh duduk aja. Ya. Makanya di antara tips untuk meredam kemarahan, ya kata Rasulullah SAW, kalau ada orang marah lagi berdiri, suruh dia duduk. Kalau udah duduk masih aja marah, suruh berwudu. Suruh wudu dia. Kalau masih aja marah gitu. Kalau masih aja marah, suruh sholat. Wudu, habis wudu masih aja marah nih, udah sholat. Ya, itu. Sholatnya gak fokus, ini masih malah menggubu-gubu terus ya. Kalau masih aja marah, nah ada tips-tips lain, misalnya seperti nah ini mengambil posisi lain ya. Posisi kalau misalnya dia duduk, dalam hadis itu disebutkan kalau dia tidak mau berwudu ya, nggak mau wudu, disuruh duduk, udah duduk dia masih aja marah, berwudu juga mau, ngapain duduk katanya, pokoknya saya nggak rela misalnya, udah duduk dia masih aja, udah suruh rebahan dulu biar darahnya mengalir, biar darahnya nggak panas lagi. Suruh rebahan gitu. Jadi ambil posisi terendah, itu maksudnya. Ya banyak lagi ya. Kalau marah, kita sendiri marah nih, ya diam aja dah, diam, jangan ngucapin apa-apa. Ya. Biasanya karena orang marah itu suka tidak bisa mengendalikan ucapan. Ya. Ucapan kalau sudah dikeluarkan itu susah untuk ditarik lagi. Ya, jadi kalau marah udah diam, ya. Ambil posisi yang paling rendah. Jadi seperti tadi ya. Ya, jadi kalau marah, ya ada kita melihat orang marah, nggak usah diingat-ingatin. Misalnya uzkurillah, nggak usah dibilang seperti itu. Ya. Atau kita ucapkan sholli ala Nabi Muhammad, baca salawat. Nah, atau istighfar. Takutnya nanti malah dia membantah, lalu justru mengejek ucapan-ucapan yang kita anjurkan untuk dia. Nah itu ya. Nah, ini makruh juga ini. Selanjutnya faslun min aqbahi alfadil madhmumati ma yu'tadu katsirun minan nas idza arada ay yahlifa ala syai'in
fayatawarra'a an qawlihi wallahi karahiyatal khanasi au ijlalan lillahi ta'ala. Di antara lafaz-lafaz yang tercela, lafaz-lafaz yang tercela yang kadang-kadang orang itu ucapkan ya ketika bersumpah karena khawatir mengucapkan lafaz wallahi ya. Kalau orang Arab dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit wallahi, wallahi ini, wallahi ini. Wallah itu kayaknya gampang banget. Nah, ini permasalahannya di sini ya, dia takut ya. Dikit-dikit bersumpah, dia takut ya. Lalu dia menghindari ya, kalimat sumpah tersebut dia ganti dengan ucapan lain ya. Padahal urusan tersebut mengharuskan dia untuk bersumpah sebagai penegas. Kan ada beberapa keadaan kita itu diharuskan untuk bersumpah ya. Misalnya masalah li'an ya, mentolak istri dengan tolak li'an. Nah, li'an itu kita menuduh istri kita dia berzina. Ditolak li'an itu di situ harus bersumpah itu. Kemudian misalnya ada jual beli. Jual beli ya, kita membeli barang, ternyata setelah sampai ke rumah kita buka lah ada aibnya. Ya, kita balikin barang tersebut. Ini sebenarnya tidak boleh dibalikin karena sudah terpisah dari majelisnya, kecuali dia mau bersumpah dengan nama Allah ya, bahwa barang ini memang benar-benar aib ya, bukan rusak karena dia yang buka, tapi ketika mau dibuka itu memang rusak dari tokohnya. Nah, lalu dia bersumpah. Ya, maksudnya di sini ada hal-hal tertentu kita harus bersumpah di situ untuk menegaskan ya bahwa kita ini benar ya, untuk menegaskan kita benar. Lalu dia ganti kalimat sumpah tersebut ya dengan kalimat lain. Nah, ini makruh nih, kebiasaan yang kurang bagus seperti ini. Ya. Karahiyatal hanas, karena takut ya melanggar sumpah. Nah, disuruh bersumpah, dia ganti dengan kalimat lain karena takut melanggar sumpah. Ya. Au ijlalan lillahi ta'ala, atau takut melanggar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa tasawwunan anil khalfi, dan memelihara diri dari sumpahnya. Nah, takut kena sumpahnya, akhirnya dia enggak mau bersumpah, dia ganti dengan lafaz lain misalnya. Padahal dia disuruh bersumpah. Ya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, Allahu ya'lamu ma kana kadza wa laqad kana kadza. Lalu dia ganti kalimat sumpah tersebut dengan ucapan misalnya nih ya. Misalnya, benar gak nih? Ayo bersumpah dengan nama Allah. Kalau kamu benar, ayo bersumpah dengan nama Allah. Dia enggak mau, wallahi, demi Allah dia enggak mau ucapin seperti itu. Yang dia ucapkan apa? Saya enggak mau bersumpah, pokoknya Allah yang Maha tahu dah gitu. Dia ucap begitu. Allahu ya'lamu ma kana kadza. Pokoknya Allah yang lebih tahu dah. Ya. Enggak mau bersumpah saya, jadi yang jelas Allah yang lebih tahu dah. Nah, gitu dia ngomongnya. Ya. Disuruh bersumpah enggak mau. Dia ganti dengan pokoknya Allah yang lebih tahu dah. Gitu. Atau misalnya dia ucapin laqad kana kadza. Benar, ini benar-benar terjadi, Allah yang tahu. Begitu dia. Ya memang Allah itu lebih tahu, tapi ini urusannya harus dipecahkan, harus diselesaikan. Nah, urusan itu bisa selesai kalau dengan sumpah. Ya. Misalnya persaksian, ya persaksian itu ada orang bersaksi zina. Ya. Ada orang menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina itu harus ada saksi. Harus ada saksi 3 orang. Ya. Lalu dia mendatangkan saksi 3 orang. 3 orang saksi ini disumpah. Ya. Benar enggak kamu melihatnya? Lalu kata dia, demi Allah saya melihatnya. 3 orang saksi itu harus mengatakan seperti itu. Ya. Demi Allah saya melihatnya. Kalau 3 saksi ini tidak mau mengaku bahwa dia melihatnya, tidak mau bersumpah bahwa dia melihat, maka orang yang menuduh berzina tadi itu dihukum. Ya. Dihukum dia. Karena menuduh orang berzina tanpa ada saksi. Nah, di sini kalau kita ganti lafaz sumpah tersebut, ya, lafaz sumpah dengan lafaz yang lain, nah ini nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang melihat tadi itu dihukum. Nah, jadi
wa nahwi dan semacamnya. Wa hadhil ibara fahuwa khatarun. Kenapa ibarat yang seperti ini menjadi makruh kita ucapkan? Karena ini menimbulkan kekhawatiran. Ya, khatarun, menimbulkan kekhawatiran. Fa in kana sahibuha mutayaqqinan annal amra kama qala fala ba'sa biha. Ya. Kenapa? Kalau dia mengucapkan, misalnya dia ucapin Allahu ya'lamu ma kana. Pokoknya saya enggak mau bersumpah, Allah yang lebih tahu dah, pokoknya dah gitu. Kalau dia mengucapkan seperti itu, memang dia benar-benar takut bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia itu memang dalam posisi benar, maka ini enggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan adalah kalau dia bukan dalam posisi benar, lalu dia tidak mau bersumpah. Nah, ini yang jadi masalah nih, ya. Kenapa? Karena menimbulkan keraguan di sini, ya. Menimbulkan keraguan sehingga perkara itu tidak bisa diputuskan. Ya. Nah, ini wa in kana tasyakkukan, kalau misalnya dia itu memang ragu, fidzalika fa huwa aqbahul qaba'ih. Nah, kalau misalnya itu memang ragu dalam urusan ini, harusnya dia bersumpah. Dia nggak mau bersumpah, dia mau malah ganti dengan ucapan lain, maka ini termasuk akbahul qaba'ih. Li'annahu tu'arridu lil kadzib 'ala Allah Ta'ala. Karena dia justru akan mendatangkan kebohongan atas Allah. Dia mengatakan, pokoknya Allah yang lebih tahu dah bahwa saya ini tidak bersalah, padahal dia bersalah. Nah, dia mendatangkan kebohongan pada Allah. Dia mengatakan Allah lebih tahu kalau saya tidak bersalah, padahal dia bersalah. Nah, itu. Fa innahu akhbara anna Allah Ta'ala ya'lamu syai'an la yatayaqqanu kaifa huwa. Kenapa dimakruhkan? Karena dia mengatakan bahwa Allah lebih tahu, padahal dia sendiri enggak yakin. Dia sendiri enggak yakin. Ya, ini nih, wa fihi daqiqatun, dalam masalah ini ada urusan yang sangat rumit sekali, ya. Wa huwa annahu ta'arrada li wasfillahi ta'ala bi annahu ya'lamul amra ala khilafi ma huwa wa dzalika law tahaqqaqa kana kufran wa yanbaghi lil insan ijtinabu hadhil ibarah. Nah, jadi kalau dia mengucapkan hal semacam tadi, ya, dia seakan mensifatkan Allah bahwa dia mengetahui sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sendiri yakini. Ya. Seakan mengatakan Allah itu tahu, padahal tidak sebaliknya, ya, tidak seperti itu faktanya. Yang sebenarnya dia membolak-balikan fakta. Misalnya nih sekarang nih, ya, Anda ini 6 orang laskar menyerang anggota polisi, ya, atau 6 orang laskar itu yang dituduh menyerang duluan, ya, dituduh menyerang duluan, lalu mereka pun ditembak karena katanya kepolisian ini menjaga diri, demi menjaga diri sehingga dia menembak 6 orang laskar tersebut. Lalu dia mengatakan, ya, bahwa dia dibunuh, 6 orang ini dibunuh karena polisi yang diserang itu menjaga diri. Nah, tapi dari berita yang kita dapatkan dari laskar, dari FPI sendiri, tidak seperti itu. Nah, lalu dia membolak-balikan fakta. Kalau dia membolak-balikan fakta seperti ini, andai misalnya polisinya dan tentara itu bersumpah, maka yang kena sumpahnya itu polisi dan tentaranya itu. Ya. Lebih bagus mereka ini disumpah, ya. Lebih bagus mereka itu disumpah, benar atau tidak faktanya seperti itu. Sumpah demi Allah, kena laknat Allah dia kalau benar-benar berbohong. Nah, disumpahin aja, itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau dia nggak mau bersumpah, di sini meragukan di sini. Ya. Dan dia nggak bakal mau bersumpah kalau itu tidak sesuai dengan fakta. Karena orang yang berani bersumpah dengan nama Allah, ya, tapi tidak sesuai dengan fakta, maka dia akan dapatkan laknat dari Allah. Laknat itu apa? Laknat itu terputus rahmat. Udah. Orang itu terlaknat, bisa terlaknat di dunia, kalau dia tidak bertobat terlaknat di akhirat. Di dunia nggak dapat rahmat, di akhirat juga nggak dapat rahmat. Ini bahaya nih, ya.
Nah, kemudian selanjutnya faslun. Jadi tadi makruh ya mengganti lafaz sumpah dengan lafaz yang lain kalau di waktu itu kita diharuskan untuk mengucapkan sumpah. Ya. Selanjutnya faslun wa yukrahu ayyaqula fid du'a. Nah, ini penting nih ya. Makruh mengatakan lafaz tertentu dalam doa seperti lafaz berikut ini ya. Allahumma ghfirli in syi'ta atau Allahumma ghfirli in aradta bal yajzimu bil mas'alah. Nah, makruh kita berdoa nih. Nah, berdoa kepada Allah. Tapi doanya gimana coba doanya? Doanya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, in syi'ta, kalau engkau mau. Nah, enggak boleh begitu ya. Ya Allah ampuni saya kalau engkau mau. Ya Allah berikan saya rahmat kalau engkau mau. Ya Allah berikan saya rezeki kalau engkau mau. Tambahan kalau engkau mau. Nah gitu tuh. Jadi enggak boleh nih, makruh berdoa seperti itu ya. Seakan dia mengatakan ya terserah, walaupun benar terserah Allah yang memberi rezeki, tapi seakan dia enggak yakin dengan apa yang dia minta. Ya. Kayak main-main gitulah. Ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, in syi'ta, kalau engkau mau. Ini maksudnya, ya Allah ampuni dosa saya, terserah aja dah mau diampuni atau tidak. Nah seakan begitu dia. Padahal minta kepada Allah itu harus dengan benar-benar, harus yakin, bil jazmi. Ya. Kalau minta itu harus yakin, benar-benar memohon kepada Allah. Namanya minta. Ini minta terserah aja dah, nggak bisa seperti itu. Ya. Makanya makruh kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku kalau engkau mau. Dan makruh begini berdoa. Ya, ya Allah beri saya rezeki kalau engkau mau. Makruh ini berdoa seperti ini. Nah, warwina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Nah, jadi kata Rasulullah, jangan kalian ini mengucapkan, ya Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampun dosaku kalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati saya kalau engkau mau. Ya. Gak boleh seperti itu, jangan berkata seperti itu kata Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Liya'zim al-mas'alah, hendaklah dia yakin dengan apa yang dia mau minta. Ya. Harus yakin sama Allah. Ya Allah ampuni saya, harus benar-benar minta pada Allah ya. Atau misalnya ya Allah rahmati saya, harus benar-benar yakin. Fa innahu la mukrihala, karena tidak ada paksaan bagi Allah ya. Tidak ada paksaan bagi Allah. Allah itu akan mengampuni. Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya. Walaupun Allah mengabulkan doa hambanya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan secara langsung oleh hambanya, tapi Allah akan memberikan yang terbaik. Misalnya santri, misalnya baru nyantri, berdoa apa doanya? Ya Allah berikan saya rezeki, mudahkan saya dalam menikah misalnya, berikan saya istri yang soleha. Dia baru nyantri, doanya berikan saya istri yang soleha. Kata Allah, kamu belum cocok, belum dapat istri dulu, saya kasih kamu ilmu yang lebih bagus, yang lebih cocok. Nah, gitu misalnya, ya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki, dapat mobil Lamborghini. Nah, tapi kata Allah, kamu belum cocok dapat Lamborghini, kamu kasih dari mobil Kijang dulu, mobil Starlet misalnya. Nah, jadi Allah akan memberikan yang lebih bagus untuk dia, yang cocok untuk dia dan keadaannya di waktu itu. Ya. Saya mau padahal doanya Lamborghini, tapi kok dikasihnya Starlet misalnya. Ya, itu karena itu yang sesuai dengan keadaan kita waktu itu. Ya. Itulah Allah akan memberikan kepada hambanya, mengabulkan permohonan hambanya, tapi disesuaikan dengan keadaannya. Nah, jadi tadi kalau berdoa jangan sekali-kali mengatakan ya Allah kabulkan doaku kalau engkau mau. Ya Allah ampuni dosaku kalau engkau mau. Ucapan kalau engkau mau ini ya seakan-akan gak yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah.
Yang terakhir, hadis yang terakhir, walakin liya'zimal mas'alata wa yu'azzimar raghbah. Nah, kalau di dalam hadis Muslim itu ada tambahan, hendaklah dia meyakinkan apa yang dia minta, wa yu'zimar raghbah, dan juga membesarkan harapan kepada Allah. Kalau ingin dikabulkan doa harus besar harapan. Ya. Misalnya nih ada orang, ada ilustrasinya ya. Ada orang minta duit pada kita, minta duit dong 1 juta kalau mau, dikasih nggak sama kita? Ini orang nggak yakin ini minta, gue usah dikasih. Tadi kita mau kasih, tapi kalau mau terserah aja sih, gitu. Ya udah gue usah dikasih. Tapi kalau orang datang, ya, wah tolong saya nih, bulan tolong saya nih, saya butuh banget ini, kasih, saya minta duit 1 juta, saya butuh banget. Kita kasih dong, kita kasihan dia, oh ya kita kasih. Nah kalau orang datang nggak yakin, ya nggak dikasih sama Allah. Ya. Nah, makanya kalau berdoa harus membesarkan hati bahwa doa kita itu akan diterima oleh Allah. Fa innallaha la yata'adzamu syai'un a'tahu, karena Allah tidak akan merasa berat untuk memberikan sesuatu yang diminta oleh hambanya. Jadi jangan berkata seperti itu, ya. Nah, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. 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 Nah, jadi misalnya kita sudah marah ya, lalu karena kita marah, akhirnya kita mengucapkan sesuatu sumpah serapah atau apalah, doain orang celaka loh. Saking marahnya nih ya. Setelah itu setelah selesai marahnya sudah redam, baru nyesal. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya sama istri nih. Misalnya marah sama istri. Wah, macam-macam diucapin. Akhirnya istrinya pergi. Pas selesai marah baru sadar dia. Nah, bagaimana nih? Bisakah ucapan gitu kita tarik kembali? Ya. Bisa. Dengan cara apa? Yang pertama, ya, kita menarik ucapan tersebut dengan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan, kita khilaf tadi ya. Karena dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita yang terucap tadi itu tidak menimpa orang yang kita ini. Ya. Kalau misalnya kita posisi marah itu karena terzolimi misalnya, ya, lalu dia baru ucap karena saking marahnya dizolimi, ya, saking marahnya ini dia mengucap sesuatu tentang laknat, itu akan menimpa orang yang menzaliminya. Nah, khawatirnya yang dia ucapkan itu akan menimpa orang tersebut, dia tarik ucapannya. Ya Allah, saya minta ampun atas ucapan saya tadi. Berikan dia, misalnya kita tadi mendoakan dia mendapat laknat dari Allah, kita ucapkan ya Allah, ya, ampunilah dia, berikanlah dia rahmat, ya. Saya ya Allah, saya menyesal atas ucapan saya tadi. Kita tarik itu. Kita tarik, kita adukan kepada Allah bahwa saya menyesal dengan ucapan tadi. Karena bahayanya nanti ketika orang marah bersumpah, takutnya sumpah-sumpahnya itu mengenai orang yang dia ini tadi. Nah, jadi seperti itu, kita tarik seperti itu, kemudian kita datangi orang tersebut dan minta maaf. Ya. Yang paling utama nih, kalau kita mendoakan orang itu celaka, ya, kita minta istighfar, minta ampun kepada Allah, menarik ucapan kita di hadapan Allah. Ya Allah, ucapan saya tadi saya tarik ya Allah. Saya mohon maaf. Saya khilaf, jangan dikabulkan permohonan-permohonan yang tidak baik yang saya ucapkan tadi. Mohon seperti itu. Ya. Karena bahayanya itu kalau kita sudah melaknat, bersumpah melaknat atau mencaci maki, mendoakan celaka kepada orang, saking marahnya kita nih, khawatirnya orang tersebut akan kena celaka. Sebelum itu terjadi, kita doa kepada Allah. Tarik semua omongan kita minta ampun kepada Allah, doakan dia dapat rahmat. Nah, yang kita marahin tadi itu. Doain dapat rahmat. Kurang lebih seperti itu, Pak.
Ya, penting itu ya. Apalagi yang istri nih, marah sama istri, tuh apain, ucapin apa lah sama dia, sakit hati dia, pulang dia ke rumah orang tuanya, nyesal dah. Nah, ini kita tarik itu omongan itu. Ada lagi Pak yang mau bertanya, silahkan. Gak ada ya. Kalau mau ditanyakan silahkan. Ya kalau nggak ada ya kita cukupkan, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya lisan kita ini. Lidah kita ini nggak bertulang, gampang sekali untuk mengucapkan apa saja yang mau diucapkan. Makanya di sini Al-Imam An-Nawawi itu panjang lebar membahas tentang ucapan-ucapan yang makruh. Ya. Ini berapa lembarnya? Hampir lebih dari 10 lembar. Ya, ini membahas ucapan apa saja yang makruh kita ucapkan. Ucapan apa saja yang haram kita ucapkan ya di keseharian kita ini. Jangan sampai kita terlibat terucap ya urusan-urusan yang makruh yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal tersebut, perkara-perkara yang dimakruhkan, apalagi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta as-samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.